Hai sahabat Bahtera semuanya, selamat bermalam minggu. Kata orang sih ini adalah malam panjang. Tapi ini udah ada jagung rebus, ya, enak ya. Ada jagung rebus, teh. Saya mau minum teh, belum dibikin tehnya. Aduh, lupa. Padahal udah disiapin. Nggak ada teh, jadi minuman yang ada pun jadi. Ya, karena kita mau ngobrol-ngobrol santai di malam minggu ini. Sebelum sahabat-sahabat saya besok pada datang ke sini, ini adalah teman ngopi. Jadi saya ngundang sahabat-sahabat untuk ngobrol di acara teman ngopi. Nah, kalau malam segini juga WhatsApp juga sudah sepi. Ini ada Telegram juga sudah sepi, jadi kita ngobrol sendiri. Ada sebuah isu yang ditanyakan kemarin kepada saya tentang portal energi atau portal dimensi. Sebetulnya ada nggak sih portal dimensi itu? Gitu, karena ada orang-orang yang mengaku dia melakukan sebuah perjalanan untuk membuka portal energi. Gunung Padang ada portal energinya gitu, kemudian Cirebon, Jogja, kemudian ada di Sendang Sono, beberapa daerah di Jawa, Jawa Timur, di Mojokerto juga diyakini ada, kemudian sampai ke Bali juga diyakini ada. Nah, mereka-mereka yang mengaku punya kemampuan untuk membuka portal energi dan menggabungkan beberapa portal energi yang ada di Jawa, itu diyakini bisa menyeimbangkan alam. Jadi alam itu diseimbangkan oleh 1-2 orang manusia. Wah, hebat sekali. Hebat. Ya, kalau memang bisa hebat. Alam diseimbangkan oleh beberapa gelintir manusia. Ini hebat sekali. Kenapa? Karena mungkin mereka punya keyakinan bahwa mereka itu bisa membuka portal-portal energi yang ada di Jawa, kemudian menghubungkannya, dan setelah terhubung itu diyakini alam akan seimbang. Wih, bisa mengatur alam. Keren. Tapi saya juga kemudian bertanya, kalau di negara-negara yang maju, yang sudah beranjak dari masalah urusan keyakinan subjektif, ya energi-energi seperti itu, di Eropa, di Australia, di Amerika gitu, apakah mereka punya keyakinan untuk membuka atau menghubungkan portal energi? Negaranya alamnya seimbang, kemudian tidak terjadi keriuhan gitu. Apakah portal energi di negara mereka itu juga sudah dibuka atau dibiarkan begitu saja? Atau pertanyaannya adalah, apakah kita bisa berperan untuk menyeimbangkan alam melalui tadi membuka portal energi dan menghubungkan portal energi itu? Kayak di film-film. Kalau saya kemudian kalau melihat bahwa kita itu adalah bagian dari alam semesta yang begitu luas, tak terbatas, begitu besar, tak terkira, itu luas tak terbatas, besar tak terkira, karena memang kita nggak bisa ngukur. Kemudian dibandingkan dengan kita, nah kita ini apa? Apanya alam gitu. Kita bisa ngatur alam atau kemudian kita bisa menyeimbangkan alam. Bukankah langkah konkret untuk menyeimbangkan alam itu ya
lingkungan kita rawat, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membangun gedung-gedung di daerah-daerah resapan air. Ini kan menjaga keseimbangan alam. Tuh kan, menjaga keseimbangan alam dengan langkah-langkah konkret. Sekarang coba pikirkan. Bila portal energi ini, oke lah, anggap aja portal energi itu ada. Portal energi itu kemudian sudah dibuka, sudah dihubungkan gitu. Wah, terhubung. Portal energi di Jawa, di Bali, sampai ke Lombok mungkin gitu kan. Sudah terbuka dan sudah terhubung. Pertanyaan saya, kalau kemudian lingkungan tidak kita rawat, buang sampah sembarangan, tanah-tanah kosong bangun gedung, bangun mall, bangun hotel gitu. Alam seimbang nggak? Kemudian pertanyaan lagi adalah, bila tidak usah membuka dan menghubungkan portal energi itu, oke, nggak usah dibuka, nggak usah dihubungkan, tetapi manusianya sadar untuk menjaga lingkungan. Buang sampah dengan tertib di tempatnya, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membangun gedung-gedung di daerah-daerah resapan air, kemudian tetap membangun lahan-lahan untuk konservasi alam. Nah, kira-kira yang bisa menyeimbangkan alam yang mana? Oke, ini pertanyaan sederhana sebetulnya. Pertanyaan yang simple, yang logis. Nah, bagi saya portal energi itu bukan tempat-tempat tertentu yang kemudian dibuka dengan kekuatan daya linuweh atau kekuatan gaib, kekuatan daya linuweh. Kemudian dihubungkan antara satu tempat yang lain gitu, kemudian terhubung. Bagi saya bukan itu. Kita menyebutnya itu portal atau pintu, oke? Portal atau pintu. Sebetulnya yang dimaksud dengan portal, sehingga kita bisa membantu untuk mewujudkan keseimbangan alam, keseimbangan lingkungan itu apa sih? Nah, portal karena itu pintu, pintunya adalah pola pikir kita. Pola pikir, cara pandang. Kalau misalnya saya membuka portal di Jakarta, misal ya ini, saya berusaha membuka portal di Jakarta. Artinya apa? Artinya saya meningkatkan literasi di Jakarta agar masyarakat turut menjaga lingkungan. Buang sampah nggak sembarangan, nggak bangun gedung-gedung atau perumahan-perumahan di lahan-lahan yang memang itu adalah lahan konservasi. Kemudian berusaha menanam pohon, walaupun sedikit, walaupun kecil di depan rumah. Ini saya membuka portal. Saya membuka cara pandang, saya meningkatkan literasi untuk menjaga keseimbangan alam. Kemudian misal dari Jakarta saya berjalan ke Semarang gitu. Saya membuka portal di Semarang. Artinya kembali saya meningkatkan, mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasinya tentang konservasi alam. Kembali tentang buang sampah, tidak sembarangan. Kemudian menjaga lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan. Menjaga lingkungan lah pokoknya. Kemudian dari Semarang saya ke Surabaya, saya membuka portal di Surabaya. Nah, ini yang dilakukan ketika kita membuka portal dengan meningkatkan literasi, cara pandang yang diperluas dan meningkat tentang alam, konservasi alam, menjaga alam, langkah nyata, langkah konkret untuk menyeimbangkan alam, maka bagi saya itu adalah membuka portal. Nah, kalau ada orang yang kemudian bergerak ke sana kemari untuk membuka portal dan menghubungkannya tanpa langkah-langkah konkret itu, langkah konkret untuk membuka cara pandang, meningkatkan kecerdasan tentang bagaimana menjaga lingkungan, sama aja. Nggak ada ngaruhnya, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, dan juga nggak ada
Hasilnya, ya kalau diyakini seperti tadi, portal dibuka dihubungkan, sementara cara pandang masyarakat nggak berubah, kecerdasan masyarakat nggak berubah, literasi tentang alam nggak berubah, nggak meningkat, maka sama aja orang nebang pohon, orang buang sampah sembarangan, kemudian ada lahan kosong dikit dibangun bangunan, ya bagi saya itu sama aja. Sama saja. Artinya ya hanya sebuah tingkat ketidaktahuan yang akut. Saya nggak bilang dungu, saya nggak bilang goblok. Ketidaktahuan yang akut. Ini yang mesti harus kita tingkatkan sebetulnya. Dan marilah kita bersama-sama membuka portal di Indonesia. Indonesia ya, kalau Anda ada di Makassar ya, buka portal di Makassar. Anda ada di Sumatera, buka portal di Sumatera. Anda ada di Kalimantan, buka portal di Kalimantan. Anda ada di Jawa bagian mana, ya Anda buka portal-portal di daerah Anda. Artinya apa? Artinya Anda meningkatkan literasi tentang lingkungan, literasi tentang keseimbangan alam, literasi tentang konservasi alam. Sehingga sekali lagi, kalau itu kita lakukan dengan cara yang paling mudah di lingkungan terdekat, dengan cara yang paling bisa kita lakukan, yaitu di lingkungan kita sendiri, maka kita sudah turut menjaga keseimbangan alam. Kita sudah membuka portal kita sendiri paling tidak. Buang sampah pada tempatnya, nggak sembarangan. Kemudian kita juga mengingatkan tentang botol plastik. Kalau punya tumbler, punya botol, ya botol itu yang kita pakai untuk minum. Kita kurangi sampah-sampah plastik. Nah, ini adalah langkah konkret. Bagi saya, itu adalah langkah konkret untuk membuka portal agar alam seimbang. Kita berperan untuk membantu menyeimbangkan alam. Sekali lagi, bukan hanya portal dalam arti pintu-pintu energi yang dibuka. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Anda mungkin yang dengar ini dan Anda mengaku bisa membuka portal, Anda akan bilang, wah Agung WB nggak tahu portal. Agung WB nggak tahu apa-apa tentang portal. Is okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang jelas, bila Anda melakukan itu ya baik-baik saja. Kalau itu nggak mengganggu orang kan. Tetapi langkah konkretnya apa itu yang paling penting. Mari kita jaga lingkungan, kita lestarikan lingkungan, supaya alam tetap seimbang. Tidak menebang pohon sembarangan, mari kita tanam pohon, kita tanam tanaman sebisa mungkin di lahan yang paling kecil sekalipun, membuang sampah nggak sembarangan, kurangi botol plastik atau kurangi limbah plastik, itu lebih bermanfaat. Nah, malam ini bermanfaat lagi ketika ada jagung rebus. Ini enak. Daripada malam-malam pesen pizza atau makan tepung, roti ya, makan jagung rebus itu menyehatkan. Kalau nggak banyak, ya sekedar buat camilan-camilan untuk menemani teman kopi, walaupun kopinya nggak ada, temannya nggak ada, ya udah sendiri aja. Jadi gimana? Anda masih percaya tentang buka-bukaan portal? Anda masih percaya ada orang yang bisa membuka portal dan menyambungkan portal itu untuk menyeimbangkan alam? Bullshit bagi saya. Karena yang harus kita lakukan adalah melakukan langkah nyata untuk menjaga lingkungan. Dari diri kita, langkah yang paling sederhana, langkah yang paling mudah, dan langkah yang paling bisa kita lakukan. 1. Buang sampah pada tempatnya, kurangi limbah plastik. Tanam pohon, tanam tanaman sebisa mungkin di lahan yang kita punyai. Tidak menebang pohon dengan sembarangan. Oke, di langkah yang besar, kita selalu memberi saran,
untuk menjaga lahan-lahan serapan air. Baik sahabat, selamat berhari Minggu, karena video ini posting sudah hari Minggu. Selamat berhari Minggu dan selamat untuk turut menjaga lingkungan kita. Selamat untuk turut menjaga alam kita. Bukan hanya Indonesia, tetapi bumi, karena kita sebagai warga bumi. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Jonggring Saloko.